Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Anggota kelompok kami yaitu Putri Aminarti, Ainul Fitria, Mutiara, Winda Natasha, Fitria Ramadana, dan Marpia. Baik, materi pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain. Kekuasaan dapat hadir dimanapun dalam organisasi. Manajer adalah menggunakan kekuasaan. Di samping itu, manajer bukan satu-satunya orang yang dapat menggunakan pengaruh dalam organisasi. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan di luar suatu organisasi yang dapat memengaruhi manajer dan karyawan. Kekuasaan itu sendiri bisa berasal dari jabatan pribadi atau dari garis keturunan. Dalam hal ini, jabatan pribadi bisa didapatkan ketika menjabat suatu organisasi atau lembaga yang dimana seseorang itu menjabat sebagai ketua. Faktor yang mendasari kekuasaan. Yang pertama, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga, legitimate power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Dan selanjutnya, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, referent power, kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Materi selanjutnya yaitu kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Pandangan mengenai kewenangan formal. Pandangan klasik menunjukkan bahwa wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Yang kedua, pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan mengatakan dasar wewenang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi, bukannya orang yang mempengaruhi. Jenis-jenis kewenangan. Yang pertama, wewenang lini atau line authority. Wewenang ini adalah wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, wewenang staff authority. Wewenang staff adalah kelompok individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini. Yang ketiga, wewenang fungsional atau functional authority. Wewenang fungsional adalah wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Materi ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Yang keempat, delegasi. Delegasi adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan agar bisa mewakili kelompok atau lembaga.
Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Jenis-jenis delegasi. Yang pertama yaitu delegasi umum. Pihak bawahan yang mendapat wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Yang kedua, delegasi khusus. Delegasi yang berhubungan tugas khusus. Yang ketiga, delegasi formal. Delegasi ini dipilih berdasarkan struktur organisasi yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Yang keempat, delegasi informal. Delegasi yang langsung dilakukan oleh bawahan meskipun tanpa adanya pemberian wewenang dari atasan. Yang kelima, delegasi ini merupakan pihak yang menerima wewenang lebih dari satu orang atau dengan bantuan sejumlah orang. Tujuan delegasi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi yang ada dalam perusahaan untuk lebih memfokuskan hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan tidak terbengkalai karena pimpinan berada di tempat. Untuk memberikan bantuan pada atasan dalam menilai suatu kebijakan yang tepat. Dan yang terakhir, untuk memberi peran pada individu di perusahaan itu. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.